hormati Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI, yang kami hormati Profesor Dr. Delfitri Munir SPTH-TKL, yang kami hormatin Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, walaupun kita menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Seiring dengan itu, marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agenda kita pada malam yang berbahagia ini adalah manajemen masjid di era COVID-19. Untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun agenda di webinar kita pada malam hari ini, setelah pembukaan nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Aditya Fidiantara, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah sambutan yang berupa penyampaian profil fosil BKM Kota Medan, sekaligus kami mintakan nanti pembacaan doa untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan disampaikan nanti oleh Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen masjid di era COVID-19 berupa penjelasan protokol pencegahan penyebaran COVID di lingkungan masjid, nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Delfitri Munir SPTH-TKL. Kemudian dilanjutkan dengan yang keempat adalah manajemen masjid, yang nanti disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jazir, KSP, dari Jogokarian. Acara berikutnya setelah itu adalah diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan pada kesempatan ini nanti Bapak dan Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat menyampaikan pertanyaannya, baik melalui chat maupun nanti bertanya langsung yang nanti akan dipandu oleh panitia. Di belakang saya ada Bapak Aditya yang nanti akan membantu bagi yang akan menyampaikan pertanyaan langsung. Selanjutnya dilanjutkan dengan closing statement. Sebelum penutup nanti akan kami mintakan kepada Abang Anda Ilham Safwi dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Aditya Fidiantara. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan pembacaan suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bisa masuk ke dalam hati dan jiwa kita yang akan menambahkan keimanan di dalam diri kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu profil fosil BKM Kota Medan, dan sekaligus nanti kita akan mintakan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Kepada Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izinnya pada malam ini kita dapat mengadakan webinar dengan tema manajemen masjid di era COVID-19. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam rangka kita mengelola masjid yang lebih maju untuk masa yang akan datang. Selawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kita hormati bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Delfikri Munir, SPTHT KL, konsultan, yang merupakan Ketua Divisi Rinologi Alergi Departemen THT KL, Fakultas Kedokteran USU, dan juga adalah beliau sebagai Ketua Forum Silaturahim BKM Masjid Kecamatan Medan Selayang.
Kemudian Al-Ustadz Muhammad Jazir, ASP. Apakah beliau sudah bergabung dengan kita, Pak Pramuja? Sudah, alhamdulillah. Ya, Ustadz Jazir, terima kasih atas waktu kesediaannya. Pertemuan malam ini pertemuan yang ketiga dengan beliau. Sudah ada pertemuan sebelumnya tatap muka ya, yang kita laksanakan di Masjid Al-Musannif ya, beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan kesediaan beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Tentunya yang kita hormati Bapak Pramujaya Simbolon yang telah mengantarkan kegiatan kita pada malam ini sebagai moderator. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Hidayat ya bersama Pak Ilham mengelola kegiatan kita pada malam hari ini. Pak Aditya Fidiantara yang tadi telah melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, semoga mendapat keberkahan pertemuan kita pada malam ini. Kegiatan webinar kita malam ini sudah memang kita rencanakan bersamaan atau kita masih berada di bulan Muharram ini. Haram 1442 Hijriah. Yaitu di awal tahun baru Islam, tahun hijrah. Salah satu kita lihat yang sangat fundamental dari hijrah itu adalah dua kegiatan Rasul. Yang pertama adalah membangun masjid, yaitu membangun masjid baik ketika beliau berada di Kuba maupun ketika beliau sampai di Madinah. Yang pertama yang beliau lakukan adalah mencari tanah tempat pembangunan masjid, dan yang kita kenal hari ini dengan Masjid Nabawi. Ya. Kita lihat program Rasul dalam hijrah itu yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kalau kita saat ini membangun silaturahim, ya, membangun silaturahim antara BKM masjid. Selama ini BKM masjid bekerja masing-masing sesuai dengan pengetahuan, wawasannya, kemampuannya, mungkin juga keterbatasannya mengurus masjid masing-masing. Sementara perkembangan zaman saat ini memerlukan pengelolaan masjid secara lebih modern. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun Baitul Mal. Ini artinya bicara ekonomi. Ya. Jika masjid sudah ada sebagai media, sebagai tempat untuk menghimpun umat sekaligus sebagai pusat ibadah, masjid sebagai pusat peradaban, kemudian kita lihat membangun persaudaraan. Ketika umat Islam sudah kuat, kemudian beliau membangun ekonomi, selanjutnya adalah membuat piagam Madinah. Ya, dalam rangka beliau sebagai kepala negara. Jadi Rasul di Mekah itu sebagai agamawan, menerima wahyu, menyampaikan agama. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya sebagai agamawan, tapi sebagai negarawan. Karena Rasul menjadi pemimpin di Madinah. Keempat, program Rasul ini kita ingin selalu mencerahkan
pikiran kita, wawasan kita dalam konteks kita membangun masjid. Masjid pada zaman Nabi tidak hanya tempat sujud dalam arti ibadah, tapi masjid menjadi tempat sujud dalam arti kebudayaan dan peradaban. Itulah yang kita inginkan, kehadiran forum silaturahim, Badan Kemakmuran Masjid Kota Medan dan sekitarnya, yang kita dirikan 22 Mei 2017 dan telah kita memiliki legalitas, yaitu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2018. Jadi kita telah memiliki legalitas forum ini dari Menkumham. Visi dari Fosil adalah menjadikan masjid sebagai pusat silaturahim dan pusat peradaban yang berbasis manajemen modern di Kota Medan dan sekitarnya. Itulah sebabnya maka malam ini kita akan diskusikan bersama dua narasumber kita agar kita mampu masing-masing masjid ini berupaya menjadikan masjid sebagai pusat silaturahim. Selama ini kita tidak saling kenal. Alhamdulillah melalui forum ini kita sudah membuat grup WA di hampir 21 kecamatan di Kota Medan, kemudian plus Kecamatan Percut Seituan. Moto yang kita usung dari forum kita ini adalah fosil berkarya. Dengan SDM yang kita miliki, kita ingin melakukan sesuatu. Ya. Saya sering katakan, tidak ada jabatan yang paling mulia di dunia ini kecuali jabatan sebagai pengurus masjid. Tentunya sebagai pengurus forum yang membicarakan masjid. Orang bangga kalau menulis di media massa menyebutkan jabatannya, atau orang bangga kalau menulis buku menyebutkan riwayat hidupnya, jabatan-jabatannya. Orang jarang sekali menyebutkan dirinya kalau dia pengurus masjid, punya jabatan di BKM masjid, apapun jabatannya. Menurut saya jabatan yang paling mulia adalah jabatan menjadi pengurus masjid. Oleh sebab itu mari kita merasa bangga dalam arti bahwa kebanggaan itu dalam konteks pengabdian kita kepada Allah, mengurus rumah Allah. Kalau kita mengurus rumah Allah, mudah-mudahan Allah akan mengurus kehidupan kita. Saya melihat sejak COVID-19 melanda negeri kita, sejak 2 Maret diumumkan, hingga saat ini sudah 6 bulan atau masuk bulan yang ke-7, saya melihat ada 3 klasifikasi masjid. Yang pertama adalah masjid ditutup, ya, ditutup selama COVID, ya. Ada yang sudah buka kembali dan ada yang masih ditutup masjid. Kemudian yang kedua, ada masjid yang dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jaga jarak di masjid, kemudian berbagai ketentuan lainnya, pakai masker, cuci tangan, dan hal-hal yang lain sesuai dengan protokol kesehatan secara ketat. Ini di Kota Medan kita temukan. Bahkan tadi malam saya sholat maghrib di Masjid Agung Tebing Tinggi. Ini menggunakan klasifikasi kedua ini. Ketat saya lihat. Kemudian ada yang ketiga, masjid dengan protokol kesehatan yang longgar. Ya. Dengan protokol kesehatan yang longgar. Pada sisi lain kita melihat bahwa jumlah masyarakat yang
kena COVID-19, pandemi COVID-19 ini dari waktu ke waktu, baik di Sumatera Utara, Kota Medan, nasional, bahkan dunia terus meningkat. Tentunya kita ingin bahwa masjid tetap makmur, namun kita harus terjaga kesehatan dan kita harus patuh, disiplin terhadap protokol kesehatan. Saya pikir itu yang kita inginkan dari webinar pada malam ini, bahwa memakmurkan masjid, memanage masjid, mengelola masjid, kita tetap dalam koridor menjaga protokol kesehatan. Dengan demikian, tentunya kita harapkan ke depan masjid-masjid kita di Kota Medan atau dimanapun berada, di Kota Medan ada lebih kurang 1.000 masjid, di Sumatera Utara ada 10.000 masjid. Nah, kita inginkan bahwa dapat dikelola dengan baik, manajemen masjid diterapkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pada malam ini, karena kita akan mendengarkan ya dari dua narasumber kita, dari Profesor Dr. Delvi Trimunir dan dari Ustadz Muhammad Jazir dari Masjid Jogokarian Yogyakarta sebagai pencerahan kita pada malam ini. Juga mudah-mudahan Ibu Era Maharani dari Singapura, yaitu bendahara fosil, dan beliau memang berdomisili di sana. Mudah-mudahan sudah bergabung bersama kita. Mungkin nanti juga kita bisa minta bagaimana di Singapura tentang protokol kesehatan di masjid. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita, semangat kepada kita untuk mengelola masjid untuk masa-masa yang akan datang, dan tidak pernah kita merasa jenuh dalam kita beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid, dan membangun umat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ghafir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wasihhata wassalamata wal hidayata lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'annal ghala awal bala wal waba awal fahsya awal munkar min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, pada malam ini kami berkumpul secara virtual mengadakan diskusi, seminar tentang manajemen masjid di era COVID-19. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami, pencerahan kepada kami, agar kami dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, ingin menjadikan masjid, ya Allah, sebagai sentral kehidupan umat Islam, sebagai pusat ibadah dan pusat peradaban umat. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, agar kami dapat meraih dua kebahagiaan. Bahagia di dunia yang sementara ini, dan bahagia di akhirat kelak yang kekal abadi. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.